Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ahinal kiram rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita tambahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana pada kesempatan kali ini kita masih banyak diberikan kenikmatan. Sebagian daripada nikmat itu adalah nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita masih bisa beraktivitas sebagaimana hari-hari biasanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat beliau min yaumil hada hatal akhirah. Amin. Allahumma amin. Akhinal kiram rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing, akan berbagi tentang makna dua lembar kain ihram. Akhinal kiram rahimakumullah. Semua muslim yang melaksanakan ibadah haji itu akan melakukan ihram. Haji dimulai dengan memakai ihram. Dua lembar kain putih yang tidak berjahit dikenakan untuk menutupi aurat kita. Ihram mengingatkan kita bahwa ketika lahir kita tidak memakai apa-apa. Kita lahir dalam keadaan suci. Seorang yang hendak berangkat haji harus membersihkan hatinya terlebih dahulu dari semua niat selain Allah Subhanahu wa taala, serta meluruskan niat untuk berhaji karena Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sombong karena mampu berangkat haji, karena sesungguhnya harta dan kemampuan seseorang untuk berhaji adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bekali haji kita dengan hati yang bersih dan niat yang benar semata-mata karena panggilan Allah Subhanahu wa taala. Akhinal kiram rahimakumullah. Kain ihram tidak boleh dijahit. Hal ini merupakan simbol kesederhanaan. Oleh karena itu, berusahalah untuk selalu hidup sederhana, tidak bermegah-megahan, tidak bermewah-mewahan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh hidup sederhana. Janganlah kita sombong dengan pakaian dunia, seperti gelar, pangkat, jabatan, harta, benda, kekuasaan, dan lain-lain. Seandainya kita mempunyai itu, kita anggap sebagai amanah yang harus kita jaga dan kita laksanakan sebaik-baik mungkin. Semua akan kita tinggalkan. Pribadi yang telah berhaji adalah mereka yang senantiasa bersih hati, rendah hati, sederhana, dan tidak membanggakan jabatan, pangkat, harta, dan kekuasaannya. Akhinal kiram rahimakumullah. Dalam melaksanakan ibadah haji, berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kita kenal dengan nama tawaf. Jika dikaji lebih mendalam, kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa sesungguhnya hati ini bagaikan Ka'bah, di mana seluruh perputaran aktivitas anggota tubuh kita memiliki orbit mengelilingi pusaran yang dikendalikan oleh gaya gravitasi dari hati. Ketika mata kita melihat, maka apa yang kita lihat akan kita connect ke hati. Apakah sesuatu yang kita lihat benar atau salah?
boleh atau tidak yang akan membuat hati kita sehat atau sakit. Ketika telinga kita mendengar, maka apa yang didengar akan dikonek kembali ke hati. Apakah yang kita dengar benar atau salah, boleh atau tidak, bermanfaat atau sia-sia. Ketika lidah kita berucap, maka apa yang diucapkan akan dikonekkan ke hati. Apakah yang diucapkan benar atau salah, fitnah atau fakta. Ketika mulut memasukkan makanan atau minuman ke dalam perut, maka apa yang dimakan itu dan minuman juga akan dikonekkan ke hati. Apakah yang dimakan atau diminum halal atau haram, jelas atau subhat. Ketika tangan ini melakukan sesuatu, maka akan dikonekkan ke hati. Apakah yang dilakukan oleh kedua tangan benar-benar salah dalam mengambil hak kita atau hak orang lain. Ketika kaki ini melangkah, maka akan dikonekkan ke hati pula. Apakah langkah kaki kita akan menambah ilmu, iman, serta menjadi amal soleh atau tidak? Selama 7 hari dalam sepekan, kita terus-menerus melakukan aktivitas semua berputar mengelilingi hati. Maksudnya, semua akan difilter oleh hati. Apakah yang dilakukan itu memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagaimana tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, itulah kehidupan kita, berputar terus-menerus dari pagi, siang, sore, malam, dan kembali pagi lagi. Demikian seterusnya. Akhinal kiram rahimakumullah, disinilah peran hati sebagai alam untuk memutuskan apakah yang kita lakukan benar atau salah. Mengapa hati yang berperan? Karena hati adalah tempat bersemayamnya takwa. Jika hati kita takwa, maka bertakwalah seluruh tubuh kita beserta perbuatannya. Dan takwa adalah sebaik-baik bekal untuk berhaji. Akhinal kiram rahimakumullah, tawaf mengelilingi Ka'bah berputar dari arah kanan ke arah kiri. Pandangan kita ke Ka'bah yang berada di sebelah kiri kita. Apakah artinya kanan adalah simbol dari kebaikan dan kiri adalah simbol dari keburukan? Dengan tawaf kita diperintah untuk menengok ke arah kiri, di mana maksudnya adalah kita diperintahkan untuk lebih banyak melihat sisi keburukan kita. Kita lakukan daripada sisi kebaikan yang telah kita kerjakan agar kita yang telah kita kerjakan terus berusaha untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang baik. Seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji dengan makna tawaf akan berusaha untuk selalu mengoreksi, mengevaluasi keburukan yang telah dilakukannya, bertobat atas dosa-dosa masa lalu untuk tidak dilakukannya kembali. Seorang yang hendak berhaji juga disunahkan untuk bersilaturahim dan sekaligus meminta maaf kepada orang tua, saudara, tetangga, sahabat, dan teman pergaulannya, agar tidak ada yang menghalangi niat sucinya untuk berhaji. Insya Allah, jika sudah bertaubat, Allah akan memberikan maaf. Mudah-mudahan hatinya bersih dan siap untuk menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, salah satu tanda haji yang mabrur adalah setelah berhaji, seseorang akan lebih banyak melakukan kebaikan dan menghindari melakukan keburukan. Kemudian sa'i. Sa'i adalah berjalan atau berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Itu pun dilakukan sebanyak 7 kali. Berjalan di sisi kanan, sesampainya di Marwah kembali ke Safa juga berjalan di sisi kanan melalui Safa. Terus berjalan sebanyak 7 kali.
Sa'i menginspirasi kita bahwa sesungguhnya dalam perjalanan hidup kita selama 7 hari dari Ahad sampai Sabtu, dan diulang secara terus-menerus sepanjang umur hidup kita. Itu merupakan isyarat agar kita selalu berjalan di jalur kanan atau selalu berjalan di jalur yang benar sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, pribadi yang akan melaksanakan ibadah haji selalu menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk dan pedoman dalam berhaji dan sekaligus dalam seluruh sendi-sendi perjalanan kehidupannya. Wukuf merupakan bagian yang paling penting dalam ibadah haji. Wukuflah yang membedakan haji dengan umroh. Wukuf memiliki makna yang sangat mendalam, di mana dalam wukuf kita menghentikan semua aktivitas. Padang Arafah adalah tempat pertama kali bertemunya Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa setelah keduanya bertaubat karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kiram rahimakumullah, setidaknya kalau kita sudah melaksanakan ibadah haji, kita sudah harus betul-betul siap meninggalkan hal-hal yang telah kita perbuat dari keburukan, lalu menuju ke hal-hal yang baik yang selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin, Allahumma amin. Akhirul kiram rahimakumullah, semoga siapapun yang memutar mendengarkan video ini, saya doakan semoga diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kemampuan sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pergi haji ke Baitullah. Amin, Allahumma amin. Akhirul kiram rahimakumullah, hanya itu dulu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.